Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberikan tutorial ya untuk pemula yang punya pohon anggur lokal maupun impor yang mau dipindah tanam. Misalkan di lahan terbuka ya, mau di lahan terbuka yang kena curah hujan tinggi, lalu mau dibongkar dipindah tanam, mau dipindahkan ke polybag atau pot atau panterbank ya. Ini kebetulan ini medianya saya udah siap ya. Saya kebetulan semalam ya dapatkan kiriman barerot ya. Barerot ini sih jenisnya teran, cuman ini di lahan terbuka terkena curah hujan yang tinggi, sedangkan di sini kan curah hujannya luar biasa ya, hampir tiap hari, jadi pertumbuhannya kurang baik, daunnya juga rontok, tumbuhannya setag. Makanya yang sama yang punya itu dibongkar, ya dikirim ke saya ini gitu. Nah kebetulan saya mau memberikan tutorialnya ya, dan sebelum kita menanam langsung, memindahkannya langsung ke tempat yang baru, kita itu harus mencek ya perakarannya ini, mencek perakarannya ini apa ada kutu, apa ada benjolan yang menghambat pertumbuhannya dan sebagainya ya. Karena di lahan terbuka itu, lahan bebas itu kan tidak terawat ya, rawan akan berbagai macam-macam penyakit ya, semacam fusarium, busuk akar, itu yang menyebabkan busuk akar, dan kutu semut yang ada di bawah akar ini. Jadi kalau dongkelan itu harus dicuci bersih dan kita potong bagian-bagian akar yang kurang baik lah, kita potong sebagiannya, kita sisakan ya yang bagus-bagusnya lah, yang baik-baiknya. Yang kurang bagusnya kan banyak yang busuk dan segala macamnya, ada penyakit benjolan segala macamnya, kita potong. Sesudah dipotong, setelah kita bersihkan, dicuci di air mengalir ya, kalau bisa di air mengalir sampai bersih, baru kita rendam B1. Maaf ya Cak, tadi nggak sempat ngesut ya, karena ya harus nyucinya bukan di rumah ya, ke kali, jadi bolak balik, jadi nggak ada yang pegang juga HP-nya. Tapi di sini saya jelaskan yang pasti dicuci bersih. Setelah dicuci bersih direndam sama B1 ya, nggak usah lama lah, sekitar 3 jam juga cukup. Kalau saya 3 jam, kadang nggak nyampe 3 jam juga saya langsung eksekusi ya, pindahkan ke lahan, ke pot atau ke panterbank. Kebetulan saya habis ya panterbanknya, dan potnya juga belum ada, jadi saya pakai polybag ya. Ini polybag ukuran 60 x 60. Nanti saya kasih contoh ya, yang barerot yang udah cabutan hasilnya ya, ada yang cabutan barerot hasilnya masih ada di saya, yang sebagian saya grounding dan sebagian juga ada yang saya jual setelah disambung. Nanti saya beri contoh. Pertama untuk penanamannya ya, ini di polybag ukuran 60 x 60, kita isi dulu seperempat, lalu kita masukkan ya akar. Karena ini jenis impor ya, ini dongkelan jenis impor, maksudnya ini jenis transfiguration, jadi saya nggak sambung kayaknya. Kalau jenis lokal kan saya sambung dengan jenis impor, karena ini jenis tran ya. Jenis tran kan tergolong lumayan juga lah, maksudnya manis,
dari lumayan besar ya, layak lah untuk dikonsumsi dan layak untuk dikembangkan. Kita masukkan semua bagian akar. Memakai media, kalau cabutan dari barelot ini media tanam bisa media tanam aja, beda ya dengan penyamaian. Kalau penyamaian kan kita harus murni ya, maksudnya murni itu cukup sekam bakar sama humus bambu aja udah, nggak ada campuran-campuran yang lain, paling juga dolomit sedikit. Oke, udah masuk ya, udah terlihat ya. Lalu kita masukkan juga medianya, maaf ya goyang-goyang, maklum. Siap. Oke, kita masukkan medianya, kita jeda dulu dikit. Kita masukkan merata ya, pelan-pelan sampai penuh, kita terisi dengan penuh. Oke, sekarang udah penuh ya, udah terisi penuh. Bisa lihat ya, medianya seperti yang saya upload ya, yang saya share di YouTube, di channel saya. Medianya di situ bisa ditonton ya, ada lengkap. Ini jadi masuknya media tanam ya, bukan media semai. Ini satu polybag ukuran 60 kali 60 itu isinya satu karung setengah, isinya satu karung setengah ini ya, tinggal sedikit lagi ya, nggak full tapi sedang lah segini, nanti tinggal ditambah ke depannya. Ini untuk pemindahan sementara sebelum pindah ke tempat yang lebih besar seperti Panterbank yang ukuran 100 liter atau 150 liter atau 200 liter, atau mau di grounding langsung di tanah bisa, yang terlindung dari atap UPI ya. Sekarang tahap selanjutnya saya biasanya pelilitan ya, pelilitan. Bisa nggak terlihat? Oh iya, terlihat ya, ini bekas potongannya. Bekas potongannya itu biar tidak ada penguapan ya, biar tidak ada penguapan kita lilit atasnya. Itu biasanya pakai plastik atau apalah, yang penting dililit. Kalau saya pakai parafilan untuk menghindari penguapan. Kita lilit aja. Beres ya, kita lilit dikit lagi. Semuanya aja ya, aman. Oke, sudah. Nah, tahap selanjutnya penyiraman. Kalau saya melakukan pemindahan barelot, baik itu lokal maupun barelot impor, setelah tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan itu, setelah seperti ini kita lakukan penyiraman. Biasanya menggunakan B1 ya, berhubung B1 nya itu habis, saya biasanya memakai air cucian beras. Air cucian beras tadi cuman sedikit ya, segini nih, segini. Lalu saya campur air sampai 1 ember. Nah, untuk mengganti
B1 nya saya menggunakan bawang merah. Ini yang udah saya campur ya, saya perlihatkan. Saya terlihat ya, itu kulit-kulit bawang merah yang di atas seperti ini tuh. Cukup saya menggunakan itu aja, bawang merah untuk pengganti darurat, pengganti B1 ini ya. Air berasnya secukupnya aja, segayung atau 2 gayung, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, lalu kita siram jenuh. Kita siram jenuh ke semua bagian. Kita siram jenuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siram full ya, 1 ember ini saya siram. Kalaupun medianya becek, ini hujanan ya medianya, kena sawer di karung, tapi tetap kalau namanya habis pemindahan itu harus siram jenuh. Nah, udah beres. Maaf, bisa kelihatannya kulit bawangnya itu di atas media. Ini tinggal goreng aja tuh. Tinggal goreng, tapi perlu kita pahami ya, bahwa di bawang merah itu kan ada kandungan zat JPT. Apa itu JPT? Zat perangsang tumbuh ya, buat akar. Jadi untuk pengganti B1 saya selalu menggunakan bawang merah yang ada di dapur. Selagi ibu negaranya meleng kita ambil, kita comot ya, untuk campuran penyiraman pengganti B1. Nah, setelah tahap seperti ini, kita pindahkan di tempat yang teduh. Sebenarnya di sini panas ini di atas ya, di atas panas banget, pantulan sinar matahari tembus ke UPI itu panas. Biasanya saya di bawah ini karena ini saya mau bikin konten ya, jadi di atas. Tapi ini tetap saya nggak pindahin, saya paling taruh di tempat yang agak sedikit teduh, di pojok-pojok. Biasanya sekitar 2 atau 3 minggu dia udah mengeluarkan tunas baru ya, yang pigor. Kalau RS nya lokal, biasanya saya langsung sambung ya, biasanya saya langsung sambung. Caranya sama seperti ini, cuman saya langsung sambung lalu tanam. Nah, nanti saya kasih contoh yang sudah disambung dan yang sudah ditanam dan yang sudah jadi. Oke, sekarang ini saya mau geser ya, mau pindahkan. Nanti saya shoot yang lain yang sudah berhasil. Ini contohnya salah satu barerot yang seperti tadi ya. Ini barerotnya jenis RM. Cuman yang ini saya nggak langsung sambung ya, ada nanti yang lain yang langsung sambung. Ini contoh yang nggak langsung sambung ya. Ini barerot tuh, ini barerot RM. Saya potong waktu itu di sini bongkaran, saya potong pindahin ke polybag. Sekarang udah ditanam ya, bawahnya udah dibolongin jadi akar tembus ke bawah. Ini pemindahan baru sekitar 10 hari. Pemindahan ini asalnya kan di depan, saya pindahin ke sini. Nah, ini barerot saya tanam seperti yang tadi itu, lalu keluar tunas. Nah, di sini saya sambung pucuk. Sini saya sambung pucuk jenis sen muskat ya. Saya sambung pucuk. Ini usia sambung pucuk sekitar 3 bulan. Ini di bawah nggak kena sinar matahari, makanya saya pindahin ke atas. Sekitar 3 bulan. Sekarang pertumbuhannya ini baru 10 hari ya, 10 hari.
alhamdulillah beda dengan di bawah ya. Di bawah nggak kena sinar, daun pun nggak sehat. Ini penampakannya ya, hasil sambung pucuk usia 3 bulan lah. Ini udah hasil penyeleksian ya, penyeleksian cabang tersier, ada di video saya. Jenis NSM ini ada. Ini udah penyeleksian ya. Saya cuman memakai tersier nggak banyak, sekitar 5 atau 6. Ini tersiernya. Tersier 1. Ini penyeleksian, dipotong ke bawah jelek. Kedua, ini 10 hari ya. Ini perubahan udah ada dari pucuk-pucuk, daun-daun barunya udah terlihat sehat kalau terkena sinar matahari. Sehat. Oke, kita lanjut dengan yang lain. Oke, ini barerot juga ya, barerot juga. Tuh, di sini saya tanam. Asalnya ini di polybag juga ya. Di polybag ini udah dipindahin sekitar ada 1 bulan. 1 bulan waktu saya pindahin baru panjangnya itu sekitar adalah 80 cm. Sekarang udah full rambatan para-para ya, para-para teralis. Ini tuh seperti biasa ya, saya tutup. Lalu saya ini dari tunas ya, dari tunas lalu saya sambung. Ini jenis Oscar. Saya sambung Oscar, lalu dia membawa bonus. Nah, membawa bonus seperti ini tuh. Asalnya 2 dompol ya, cuman saya rawat 1 dompol aja ya, buat hiburan lah. Waktu saya pindahin dari bawah ini ke atas sekitar tingginya 80 atau 70 lah. Sekarang udah full, sekundernya udah full, udah saya potes ya di ujung ini. Saya potes nih, sekundernya udah saya potes. Sekarang lagi pembentukan batang sekunder. Nanti jenis ini saya pondation pruning ya, pembentukan ulang dari boot ya, tunas airnya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, saya lanjut. Ini juga yang satunya. Ini barerot juga, barerot RM. Ini barerot RM ya. Barerot RM, cuman saya langsung sambung. Ini usia sekitar 3 minggu lebih nih. Nah, ini barerot RM. Saya sambung di sini dengan jenis transfigurasan 2 sambungan ya. Nah, sekarang udah jadi. Tuh, udah jadi. Kayaknya baknya besar ini, bawa bonus, soalnya indukannya lagi di pupuk pembuahan ya. Yang satunya kan ini 2 sambungan ya, yang satunya patah tuh, bisa kelihatan ya. Maaf ya, goyang-goyang nggak fokus. Nah, bisa kelihatan sambungannya itu patah, mungkin ketebuk atau kena jemuran karena ini posisinya ditaruh di depan, belum dipindahin ke atas. Kalau yang tadi kan langsung saya di atas. Posisi sambungannya patah, tapi kondisi entresnya sih masih hijau. Kalau kambiun sih udah menutup ya, udah kelihatan menutup tuh, sebagiannya udah menutup. Yang satunya udah jadi, yang satunya mungkin nggak jadi, belum jadi ya, karena terhambat karena patah itu. Oke, cukup sekian ya. Itulah contoh dan tutorialnya.
dari pemindahan sampai hasil selanjutnya saya berbagi ya tentang pengalaman. Kalau mengikuti cara yang seperti tadi itu insya Allah berhasil, karena ya inilah contoh-contohnya yang saya berikan, bukan hoax tapi fakta ya. Saya memberikan langsung hasilnya, bukan rekayasa tapi real. Insya Allah apa yang saya share ini bermanfaat, karena saya niatnya itu hanya untuk berbagi ya, terutama buat pemula ya yang masih kebingungan memindahkan barerot dan sambung pucuk dan grafting sebagainya. Ada semua itu di channel saya ya, tutorialnya. Nah, ini hasil sambung pucuk ya. Saya lanjut ke sini sedikit. Ini hasil sambung pucuk jenis mana nih? KTP oke. Oscar bisa dilihat. Oke, sambung pucuk ini usia 1 bulan. Oke, kita ke sini. Ini juga, ini jenis Everest, hasil sambung pucuk, usianya beda-beda. Hasil sambung pucuk ya. Saya nggak menutup kemungkinan ya, mau senior mau pemula, yang namanya gosong itu pasti ada. Ini yang gosong, walaupun sambung pucuk itu gosong pasti ada. Saya real, kalau berbagi itu real, fakta adanya. Ada juga yang baru mau pecah bat, karena ini entes tua, biasanya dia agak sedikit telat, beda dengan entes hijau ya, muda. Ini entes tua juga, terlihat gosong tapi dia jadi, padahal itu entesnya yang tua. Oke, ada juga sih yang lain yang baru semingguan, hasil cuting grafting langsung tanpa adanya penghalusan. Tingkat keberhasilannya memang tipis ya, saya nggak menutup kemungkinan memang tipis kalau cut graf itu. Yang gosongnya udah terlihat, yang amannya masih belum nampak, tapi adalah 1-2. Ini cuman iseng-iseng ya, cut graf gini saya iseng-iseng aja kalau ada waktu luang. Kalau ada yang hidup ya berarti ada rezekinya lah. Namanya cut graf kan belum ada akar dan belum ada kalusing, dia cuma mengandalkan nutrisi dari batang aja. Diibaratkan kita puasa, setelah buka nggak ada makanan 2 hari pasti mati. Ya itulah begini kalau cut graf nih. Kalau nutrisi di batang habis, otomatis entes nggak kuat, langsung gosong. Kalau buat pemula lebih baik sambung pucuk ya. Sambung pucuk itu tingkat keberhasilannya bisa dibilang sekitar 70 atau 80%. Yang penting lilitannya itu benar. Oke, sekian dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.